Assalamualaikum. Sekarang kita lanjutkan materi keseimbangan kita, yaitu pada submateri yang pertemuan 2, yaitu tentang tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan atau Kp dan hubungan antara Kc dengan Kp. Untuk reaksi-reaksi berkeseimbangan yang berupa gas atau ada yang berwujud gas, maka dia selain memiliki harga Kc, juga tetapan keseimbangan bisa dihitung berdasarkan tekanan. Dengan rumus Kp untuk reaksi A plus B menjadi C plus D adalah sama dengan rumus konsentrasi, cuma diganti dengan tekanan. Berarti tekanan zat-zat produk pangkat koefisien dibagi tekanan hasil kali tekanan zat-zat reaktan pangkat koefisien. Berarti bisa ditulis sama dengan PC pangkat C dikali P-nya adalah tekanan parsial dari zat D pangkat D dibagi P, tekanan parsial dari reaktan. Reaktannya adalah A pangkat A dan tekanan parsial dari B pangkat B. Inilah rumus tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan. Dengan catatan, yang dimaksud dengan PA, PB, PC, dan PD di sini adalah tekanan parsial atau tekanan bagian. Jadi kalau ini misalnya suatu wadah, nah berarti wadah ini mengandung zat A, zat B, zat C, dan zat D. Maka semuanya itu disebut dengan tekanan total, yaitu tekanannya A ditambah tekanannya B, ditambah tekanannya C, dan tekanan dari D. Bagaimana perbandingan tekanan dalam suatu wadah, dalam suatu ruangan, adalah merupakan perbandingan mol zat dalam setimbang. Jadi bukan perbandingan koefisien, tapi perbandingan mol zat. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Kalau pada suatu garam lantanum oksalat dipanaskan, maka dia akan terurai menjadi lantanum oksida plus gas CO dan CO2 menurut persamaan reaksi seperti terlihat di soal. Jadi kita tulis dulu persamaan reaksinya. Lantanum oksalat LaC2O4. Lantanum bervalensi 2, oksalat bervalensi terbalik ya, lantanum bervalensi 3 dan oksalat bervalensi 2. Lantanum dia golongan 3B. Lantanum oksalat itu suatu garam yang pada suhu kamar wujudnya padat. Kalau dia dipanaskan dalam ruang tertutup, karena kan keseimbangan terjadi kalau dalam ruang tertutup, maka dia akan terbentuk oksida dari lantanum La2O3 yang berupa padat plus 3CO gas dan 3CO2 gas. Mula-mula lantanum oksalatnya adalah 0,1 mol. Kemudian terurai karena dipanaskan. Berapa yang terurai? Kita nggak tahu, maka diumpamakan dengan X mol. Ini juga X, maka CO yang terbentuk berapa? 3X. CO2 yang terbentuk juga 3X. Sehingga pada saat setimbang, lantanum oksalat yang tersisa adalah 0,1 min X. Lantanum oksida yang terbentuk adalah X. Gas CO yang terbentuk adalah 3X. Dan gas CO2 yang terbentuk adalah 3X. Nah, karena yang ditanya adalah tetapan keseimbangan berdasarkan Kp.
Jadi hanya dipengaruhi oleh CO dan CO2. Sehingga rumus Kp-nya bisa kita tulis dulu. Kp-nya adalah PCO pangkat 3 kali PCO2 pangkat 3. Masing-masing pangkat koefisien. Pembaginya kan nggak ada, karena di sebelah kiri atau reaktannya kan nggak ada yang berupa gas, sehingga rumusnya hanya ini. Kemudian, P dalam ruangan tersebut berarti P totalnya. P totalnya berapa? 0,2 atmosfer. Terlihat di sini, mol CO sama dengan mol CO2. Karena mol CO sama dengan mol CO2, berarti P parsial CO sama dengan P parsial CO2, yaitu 0,2 atmosfer dibagi 2, berarti 0,1 atmosfer. Sehingga Kp-nya bisa tulis di sini, Kp sama dengan PCO pangkat 3 kali PCO2 pangkat 3 sama dengan 0,1 atmosfer pangkat 3 kali 0,1 atmosfer pangkat 3 sama dengan, ini kan sama dengan 10 pangkat min 1 ya. Ini kan 10 pangkat min 1 pangkat 3, berarti 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 atmosfer pangkat 6. Karena masing-masing pangkat 3. Sehingga sama dengan 10 pangkat min 6 atmosfer. Maka jawabannya yang mana? Yang B ya. Lanjut dengan contoh soal yang kedua. Dalam wadah 3 liter, 8 mol amoniak terurai dengan derajat disosiasi atau alfa setengah menurut reaksi seperti terlihat. Kemudian tekanan total pada keseimbangan adalah 6 atmosfer. Maka berapa besarnya Kp? Kita tulis dulu reaksinya. 2NH3 terurai membentuk keseimbangan menjadi N2 gas dan 3H2 gas. Kemudian mula-mula NH3-nya ada berapa? 8 mol. Mula-mula N2 dan H2 belum terbentuk. Kemudian NH3-nya bereaksi atau terurai sehingga terbentuk kesetimbangan. Nah, diketahui di sini alfanya setengah, jadi yang terurai itu setengahnya. Setengah dari 8 berapa? Langsung aja ya, 4 mol. Nah, karena NH3 yang terurai 4 mol, koefisiennya 2, maka N2 yang terurai menjadi setengah kali 4, jadi 2 mol. H2 yang terbentuk 3/2 kali 4 menjadi 6 mol. Sehingga pada saat setimbang terbentuk 6 mol H2, 2 mol N2, dan 8 dikurangi 4. 4 mol NH3. Berarti, di sini Bu tulis dulu, P totalnya berapa? 6 atmosfer. Kemudian mol totalnya adalah 4 ditambah 2 ditambah 6. 12 ya. 12 mol. Maka kita bisa menghitung P parsial dari NH3 adalah mol NH3 per mol total kali P total. Itu rumus dari menghitung tekanan parsial.
berarti sama dengan 4/12 kali 6 atmosfer. Maka didapat berapa? Setengah kali 4. 2 atmosfer ya. Kemudian PN2 berarti berapa? 2 molnya N2 dibagi mol totalnya 12 kali 6 atmosfer kali mol tekanan total. Berapa? Jadi 1 atmosfer ya. Kemudian pH2 adalah mol H2 6 mol kali mol totalnya 12 mol kali P totalnya 6 atmosfer. Nah, maka ketemu 3 atmosfer. Sehingga, nah kalau dijumlahkan berarti ya, 2 ditambah 1 ditambah 3 semua jadi 6 ya, 6 atmosfer. Maka Kp sama dengan PN2 pangkat 1 kali pH2 pangkat 3, pangkat koefisien, dibagi PNH3 kuadrat. Masukkan angkanya, N2-nya berapa? 1. Kemudian H2-nya berapa? 3 pangkat 3. Dibagi NH3-nya adalah 2 atmosfer kuadrat. Nah, atmosfer kali atmosfer pangkat 3 berapa? Atmosfer pangkat 4 dong ya. 3 kali 3 kali 3, 27. Per 4. Jadi nanti satuan Kp-nya adalah atmosfer kuadrat ya. Atmosfer kuadrat ini habis, ini 2. Tinggal 27 dibagi 4 sama dengan 6,75. Kemudian untuk keseimbangan yang berupa gas, maka keseimbangan tersebut bisa, ketetapan keseimbangannya bisa dinyatakan sebagai Kc atau juga bisa dinyatakan sebagai Kp. Tentu saja berarti rumus Kp-nya adalah P produk pangkat koefisien kali P-nya reaktan, yaitu A pangkat A, kemudian PB pangkat B. Bagaimana hubungan Kc dengan Kp? Nah, waktu kelas 10 kita sudah belajar bahwa pada hukum gas ideal berlaku rumus PV sama dengan nRT. Berarti P bisa dinyatakan dalam N per V kali RT. Lah, N per V ini kan molar, sehingga rumusnya bisa dinyatakan sebagai konsentrasi kali RT. Sehingga rumus Kp itu bisa dinyatakan dalam, untuk reaksi ini ya, reaksi A plus B menjadi C plus D. P-nya C adalah berarti konsentrasi C
kali RT pangkat C kali P-nya D. P kan sama dengan MRT, berarti konsentrasinya D RT pangkat D per konsentrasi A kali RT pangkat A kali konsentrasi B RT pangkat B. Sehingga bisa ditulis menjadi C kali D pangkat D secara matematika menjadi A pangkat A konsentrasi B pangkat B kali, perhatikan, RT, R-nya adalah tetapan Rydberg ya, 0,082 liter atmosfer, derajat Kelvin min 1, mol min 1. Itu adalah satuan dari tetapan Rydberg. Kemudian T-nya adalah derajat Kelvin, yaitu 273 derajat plus derajat Celcius, itulah derajat Kelvin. Nah, pakai rumus ini. Kemudian, ini kan berarti sama dengan C plus D dikurangi A plus B. Atau dengan kata lain, hubungan KP dengan KC adalah KP sama dengan KC RT pangkat delta N. Di mana N-nya adalah selisih koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Koefisien kanan dikurangi koefisien kiri. Sekarang kita ke contoh soalnya. Pada reaksi kesetimbangan C plus D menjadi CD, maka bagaimana hubungan KC dengan KP? Sekarang kita lihat dulu reaksinya sudah setara belum. C plus D menjadi CD, berarti sudah setara ya. Koefisiennya semuanya 1. Kemudian kita perhatikan CD-nya berupa S, padat. Berarti KP hanya dipengaruhi oleh reaktan, yaitu C dan D. Masukkan rumus. KP sama dengan KC RT delta N sama dengan KC RT koefisien kanan. Koefisien kanan kan nggak ada, berarti 0. Dikurangi jumlah koefisien kiri, 1 ditambah 1, 2. Berarti KC RT pangkat min 2. Atau kalau dalam kita menghitungnya secara matematik berarti KP sama dengan KC per RT kuadrat. Nah, mana yang sesuai di sini adalah ini ya. Ini biasanya untuk perhitungan. Nah, caranya adalah dengan memakai per ya. Kemudian, contoh yang kedua. Pada reaksi 2AB menjadi A dan B, memiliki nilai KC setengah. Berapa nilai KP-nya? Maka, kita tulis langsung masukin rumusnya. KP sama dengan KC RT delta N sama dengan KC RT delta N-nya perhatikan kanan berapa koefisiennya? 1 ditambah 1, 2. Di kiri juga 2. Nah, berarti KC RT pangkat 0. Berapa bilangan pangkat 0 kan 1. Berarti
KP sama dengan KC. Karena KC-nya 0,5, maka KP-nya juga 0,5. Begitu cara mengerjakan soal-soal hitungan KP serta hubungan KC dengan KP. Semoga bisa dipahami ya.